Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan kajian hadis Arba'in yang mana merupakan hadis yang ke-11 untuk malam ini yang akan kita pelajari dengan tema tinggalkan yang meragukan. Adapun hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Aliin ibni Abi Thalibin sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuk rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesayangannya berkata, saya hafal salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan yang tidak meragukanmu. Riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkata ini hadis hasan sahih. At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Sifat Hari Kiamat, Penyucian Jiwa dan Wara, bab orang yang paling berakal dan tawakal, nomor 2520, dan terdapat tambahan, sesungguhnya jujur adalah ketenangan dan dusta meragukan. Riwayat An-Nasa'i. Nah, jadi ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sifat Hari Kiamat, Penyucian Jiwa dan Wara. Itu tadi pada nomor 2520 ya. Dengan tambahan, sesungguhnya jujur adalah ketenangan dan dusta meragukan. Riwayat An-Nasa'i. Hadis ini merupakan hadis yang singkat tetapi padat yang merupakan bukti bahwa hikmah yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dalam. Dengan kalimat yang pendek beliau menetapkan kaidah yang agung dalam agama Islam, yaitu meninggalkan yang samar dan komitmen dengan yang benar-benar diyakini kehalalannya. Jadi ini merupakan suatu kaidah, jadi kita harus meninggalkan yang meragukan dan mengerjakan yang jelas-jelas halalnya. Oleh karena itu Ibnu Hajar berkata di akhir keterangannya, hadis ini menjadi kaidah yang agung di antara kaidah-kaidah agama dan merupakan landasan dari sifat wara yang merupakan poros orang-orang yang bertakwa, penyelamat dari jalannya keraguan-raguan dan khurafat yang menghalangi sampainya cahaya keyakinan. Dengan adanya hadis ini adalah sebagai landasan agar kita itu bersifat wara, artinya berhati-hati mana yang haram dan yang subhat harus kita berhati-hati, jangan sampai nanti masuk kepada sesuatu yang diharamkan. Kandungan hadis ini pertama adalah meninggalkan subhat yang masih meragukan atau yang tidak jelas halal dan haramnya ya. Sesungguhnya meninggalkan subhat adalah dalam ibadah, muamalah, pernikahan, dan seluruh hukum, serta senantiasa mencari yang halal dalam semua itu mengantarkan seseorang muslim kepada sifat wara, artinya berhati-hati
baik itu dalam ibadah atau berhubungan muamalah, misalnya jual beli, atau dalam pernikahan, maka hendaklah setiap orang itu mempunyai sifat wara', berhati-hati. Dia merupakan cara yang paling bermanfaat untuk melawan bisikan syaitan dan banyak manfaatnya di dunia dan di akhirat. Jadi sifat wara' ini adalah untuk melawan bisikan syaitan, yang mana itu sangat bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Telah dijelaskan dalam hadis yang ke-6 bahwa barang siapa yang menjauhi perkara-perkara subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Sesuatu yang diyakini halalnya tidak akan menimbulkan keraguan dalam hati seorang mukmin, bahkan akan menenangkan jiwanya dan mewujudkan kebahagiaan. Adapun dalam masalah subhat, secara lahir manusia menerimanya, tetapi jika tersingkap apa yang ada dalam hatinya, akan kita temukan kegelisahan, gundah, dan keraguan, dan itu cukup menyiksa diri dan merugikan rohaninya. Jadi kalau orang mengerjakan yang sesuatu yang subhat itu, maka hatinya itu akan menjadi gelisah dan gundah, dan itu bisa menyiksa dirinya atau merugikan batinnya. Kerugian dan kehancuran terbesar adalah membiasakan diri dengan subhat hingga dia berani melakukan yang haram, karena orang yang berada di sekitar wilayah larangan kemungkinan besar itu akan terjatuh di dalamnya. Orang yang senantiasa melakukan sifat subhat, maka dikhawatirkan satu saat dia akan terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan dalam agama, dan itu termasuk sesuatu yang berdosa. Kemudian dari hadis ini juga diketahui, dipahami perkataan dan perbuatan para salafus soleh. Dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwa perkataan dan perbuatan para salafus soleh dalam meninggalkan yang meragukan dan mengambil yang yakin. Jadi kita akan melihat bagaimana perkataan atau perbuatan orang-orang soleh yang terdahulu, mereka itu dalam melaksanakan tentang bersifat wara' tersebut. Terdapat bukti dari perkataan dan perbuatan para salafus soleh tentang komitmen terhadap yang halal, menghindari dari yang subhat, dan menghiasi diri dengan sifat wara'. Di antaranya antara lain perkataan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kesempurnaan takwa adalah meninggalkan yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram. Meninggalkan yang halal kalau nanti ditakutkan terjerumus kepada yang haram. Artinya tidak semua yang halal itu dikerjakan kalau nanti ada yang halal itu yang ditakutkan bisa menjerumuskan kepada yang haram. Kemudian perkataan Abu Abdurrahman Al-Umari, jika seseorang hamba bersifat wara', dia akan meninggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Nah, dari sini kalau ada yang meragukan itu ditinggalkan, tidak jelas halal haramnya, maka yang jelas-jelas halalnya lah itu yang dikerjakan. Kemudian perkataan Al-Fudail, manusia yang menyatakan bahwa wara' adalah dengan memberatkan diri. Jika datang dua perintah, maka dia mengambil perintah yang paling berat, maka tinggalkanlah yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jadi mengerjakan yang tidak meragukan. Kemudian perkataan Hasan bin Abi Sinan, wara' yang paling ringan dan tidak ada yang lebih ringan daripadanya itu adalah jika ada sesuatu yang meragukanmu, maka tinggalkanlah. Nah, itu perkataan dari para salafus soleh.
Contoh dari perbuatan mereka, misalnya Yazid bin Jurai tidak mengambil harta warisan dari bapaknya sebanyak 500.000 karena bapaknya bekerja sebagai pegawai penguasa. Yazid sendiri bekerja sebagai penyulam daun kurma dan dia makan dari penghasilannya sampai dia meninggal. Nah, itu contoh dari perbuatan Yazid bin Jurai. Kemudian ada dikatakan kepada Ibrahim bin Adham, mengapa Anda tidak mau minum air Zam-Zam? Beliau menjawab, kalau saya mempunyai ember, niscaya saya akan meminumnya. Sebagai isyarat bahwa ember tersebut adalah milik sultan yang beliau pandang sebagai harta yang subhat. Ini adalah perbuatan daripada Ibrahim bin Adham. Artinya mereka menjaga daripada sifat wara'nya, ya kan. Kemudian dari hadis ini dapat diambil pemahaman juga keraguan bertolak belakang dengan keyakinan. Jika berbenturan antara yang meragukan dengan yang meyakinkan, maka kita mengambil yang yakin dan mendahulukannya serta berpaling dari yang meragukan. Makna ini terkandung dalam kaidah kedua dari kaidah fikih yang dinyatakan dalam hukum-hukum syariat. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang yakin tidak dapat dihilangkan dengan yang meragukan. Contohnya, seseorang yakin bahwa dia telah berwudu, lalu ragu apakah ia telah batal, maka dia dipandang sebagai orang yang berada dalam kesucian dengan wudu tersebut. Jadi orang itu berwudu, tiba-tiba ragu-ragu apakah dia ini batal atau tidak, maka dia tetap dipandang sebagai orang yang berwudu kecuali nyata dia itu batal wudunya. Kesimpulan ini disandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya jika salah seorang di antara kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya sehingga dia menjadi ragu apakah keluar angin dari perutnya atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid hingga dia mendengar suara atau mencium baunya. Ragu-ragu orang itu apakah sudah berkentut atau tidak. Nah, kalau masih ragu-ragu, maka dia tidak usah berwudu lagi, kecuali dia itu mendengar suara atau mencium bau dari dirinya atau kentutnya. Maksudnya itu adalah yakin dia itu kan. Kalau tidak yakin ya itu bisa jadi itu hanya was-was saja lah. Kemudian yang keempat, menjauhi subhat adalah bagi orang yang istiqomah stabil kepribadiannya. Ketika kami menyerukan untuk bersikap hati-hati dan menjauhi yang subhat, sesungguhnya seruan ini kami tujukan kepada orang yang telah istiqomah kepribadiannya serta semua amalnya merupakan wujud ketakwaan dan sikap wara'. Adapun orang yang tenggelam dalam hal yang jelas-jelas haram kemudian ingin bersikap wara' dari hal-hal yang subhat adalah merupakan sesuatu yang sangat berat dan menyulitkan, dan kita tidak menginginkan hal itu yang terjadi. Yang paling dahulu itu kita tuntut adalah meninggalkan yang jelas-jelas haramnya. Jadi kalau orang ini memang dia yang haram dikerjakannya, maka sulit orang ini kita tuntut untuk melakukan sifat wara' ini, karena yang jelas-jelas haram saja dikerjakannya. Bagaimana kalau dia itu dituntut untuk bersifat wara', meninggalkan yang meragukan untuk melaksanakan hal yang jelas-jelas dihalalkan. Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata kepada seorang dai Irak yang bertanya kepadanya tentang darah nyamuk, mereka bertanya kepadaku, kata Ibnu Umar, tentang darah nyamuk padahal mereka telah membunuh Al-Husain
dan saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata keduanya adalah dua bunga kehidupan dunia. Jadi ada orang bertanya kepada Ibnu Umar tentang hukum darah nyamuk. Nah, padahal mereka sudah melakukan satu kejahatan, yaitu membunuh Al-Husain atau cucu Nabi. Bagaimana mereka itu hendak melaksanakan sifat waro kalau yang jelas-jelas haram itu dikerjakannya. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepada Bishr al-Haris tentang seorang laki-laki yang mempunyai istri sementara ibunya menyuruhnya untuk menceraikannya. Maka dia berkata, jika dia selalu berbuat baik kepada ibunya, ujar Bishr lah, jika dia selalu berbuat baik kepada ibunya dan tidak ada alternatif lain dalam berbuat baik kepadanya kecuali dengan menceraikan istrinya, maka lakukanlah. Tetapi jika dia berbuat baik kepada ibunya dengan cara menceraikan istrinya, lalu setelah itu dia memukul ibunya, maka janganlah dia lakukan hal tersebut. Jadi orang bertanya tentang ibunya yang menyuruh menceraikan istrinya. Kalau orang ini cara berbuat baiknya dengan ibunya itu mampu menceraikan istrinya, ya, sebagai alternatif berbuat baik, ya ceraikan saja istrinya. Tapi kalau setelah menceraikan istrinya malah orang ini memukul ibunya, berarti menuruti perintah ibunya tapi habis memukul, dosa dengan ibunya ini lebih berat lagi dosanya daripada menuruti perintah ibunya tadi dalam menceraikan. Maka ya tidak usah diceraikan. Kalau dengan menceraikan istrinya dia akan memukul ibunya, malah tambah banyak lagi dosanya kan. Kemudian dalam hadis ini juga sambungannya itu kan jujur adalah ketenangan, jadi sedangkan dusta adalah meragukan. Disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, sesungguhnya jujur itu adalah ketenangan, sedangkan berdusta adalah meragukan. Ini merupakan perintah agar senantiasa bertindak jujur ketika menjawab pertanyaan atau menyampaikan fatwa dalam suatu masalah. Dan tanda kejujuran adalah tenangnya hati, sedangkan tanda kebohongan adalah ragu-ragu sehingga hati tidak tenang dan berusaha untuk lari daripadanya. Kita dimintakan untuk senantiasa dalam bersikap itu jujur, dan cirinya orang jujur itu adalah tenang hatinya. Sedangkan kalau bohong itu adalah ragu-ragu sehingga hatinya tidak tenang dan berusaha untuk lari daripadanya, menghindar dari hal tersebut. Nah, itu ciri orang yang lakukan kebohongan. Kemudian hadis ini menganjurkan agar kita melandaskan semua keputusan dan seluruh urusan hidup kita kepada yang benar-benar diyakini. Dalam perbuatan kita ini kita harus melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita yakini. Kalau misalnya sudah yakin kehalalannya, maka itu hendaklah kita kerjakan. Sedangkan sesuatu yang ragu-ragu kita halal atau halalnya atau haramnya, maka hendaklah hal tersebut kita hindari. Kemudian yang ketujuh, halal, kebenaran dan kejujuran mendatangkan ketentraman dan keridaan, sedangkan yang haram, batil dan dusta mendatangkan keraguan dan kebencian. Jadi halal itu atau kebenaran itu atau kejujuran itu akan membuat hati kita itu menjadi tentram dan tenang, penuh dengan keridaan. Kalau sesuatu yang haram, batil, dusta itu akan mendatangkan keraguan-raguan dan kebencian dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kalau kita
melaksanakan sesuatu yang diharamkan, maka itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita gelisah, tidak tenang, karena kita mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian isi kandungan dari hadis kita tentang hadis nomor 11 ini. Mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kehilapan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.